Yang penting jangan sampai pelayanan terkait dengan pengawasan ini bisa terganggu. Seperti itu. Iya, terima kasih Bapak Ketua Bawaslu. Sepertinya fokus kita semua sepertinya sama terhadap mitigasi terlebih dahulu nih Pak untuk penyebaran COVID-19 ini, dan mudah-mudahan semuanya segera berakhir dan semuanya bisa berjalan sebagaimana yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Kita ke Ketua KPID, kita sudah di penghujung acara nih Bapak. Silakan Pak, apa pesan Bapak untuk para kandidat yang bertarung serta lembaga penyiaran yang ada di Bungkul seperti yang Bapak sampaikan tadi, juga mengimbau jangan sampai menyiarkan informasi melupakan kesehatan diri seperti itu Bapak. Apa langkah preventif yang disampaikan oleh KPID terhadap lembaga penyiaran yang harus mereka siapkan ini Pak, SOP-nya kalau dari KPID sendiri? KPID hanya memberikan peluang kepada para calon bahwa lembaga penyiaran adalah media bagi mereka untuk melakukan sosialisasi dan manfaatkanlah. Tetapi perlu kita ingat bahwa demokrasi itu penting, tapi nasib kemanusiaan atau nasib rakyat itu lebih penting, terutama kesehatan masyarakatnya. Jangan sampai apa yang sudah secara nasional sudah dikeluarkan maklumat, kemudian ada perpanjangan masa tanggap bencana itu kita tidak melihat ke sana, dan kita perlu menjadi pertimbangan. Dan sampai saat ini belum habis masanya, malah diperpanjang lagi kan. Di Provinsi Bengkulu, di kota pun sudah melakukan perpanjangan untuk masa penyebaran ini. Kemudian kita melalui lembaga penyiaran ini, kita berharap lembaga penyiaran juga dapat memfasilitasi seluruh calon, kemudian seluruh pelaksana secara teknis, Bawaslu dan KPU untuk melakukan sosialisasi. Namun ingat bahwa keselamatan daripada jurnalis atau kru daripada lembaga penyiaran itu lebih diutamakan. Itu Ustaz. Iya, baik, terima kasih Bapak Ratino. Kita ke Bapak Profesor Ridwan Nur Aziz kemari Pak. Di segmen akhir silakan Bapak, apa yang akan Bapak sampaikan, ini mungkin himbauan terhadap pelaksana, rakyat kita dan juga peserta terhadap adanya penundaan tahapan pilkada nanti Pak. Ya, terima kasih. Tentu kepada pelaksana kita mengharapkan semoga semoga tahapan-tahapan itu, entah apalah namanya, itu bisa sesuai dengan schedule. Itu harapannya, karena kalau tidak itu akan membuat cost lebih tinggi lagi, dan itu menjadi banyak juga yang harus ditutupi dengan adanya itu. Tetapi juga kepada para kontestan yang bakal memilih, dan juga mereka ini juga akan didukung oleh partai-partai politik yang akan mendukung calon-calon ini, juga berharap bahwa peran dari partai politik ini sebenarnya besar, dan kita berharap banyak dari partai-partai politik yang pengusung calon-calon ini. Yang kita lihat selama ini belum begitu banyak. Ya, artinya contoh saja dari COVID-19 ini, mana peran partai politik yang muncul di media misalnya, atau yang memberi masker. Malah yang kita lihat mereka rame-rame sama keluarganya mengetes diri mereka sendiri, walaupun itu adalah uang mereka sendiri, itu tidak ada masalah. Artinya peran partai politik ini sangat besar untuk mendidik masyarakat kita ini, apakah itu namanya politik uang, apakah itu namanya politik kepentingan dan segala macam. Itu sebenarnya peran partai politik kita harapkan itu semakin tinggi dan semakin besar. Yang kita lihat selama ini belum banyak. Caranya, kalau kami di dunia pendidikan itu kan education, ya kan. Nah, politik pun bisa, misalnya polititainment atau politik tapi ada entertainmentnya, atau edutainment gitu ya, edukasi tapi ada entertainmentnya juga. Karena kalau tidak ada entertainment, mungkin entertainment macam-macam, bisa seni, bisa sport, bisa macam-macam ya. Tanpa itu mungkin kalau dikasih juga kayak ngasih kuliah, itu nggak menarik bagi masyarakat, boring. Nah, jadi ini juga perlu racian-racian yang seperti ini. Disitulah partai politik bisa mengedukasi, bisa berperan agar tadi yang mulai menurun itu bisa meningkat lagi. Terus
yang selama ini mungkin ya masyarakat ini kan kadang-kadang kalau tidak dikasih uang itu merasa bahwa calon tidak punya perhatian sama dia. Nah itu kan harus di education, harus diberikan pendidikan bahwa ya bukan yang tidak memberi itu bukannya tidak perhatian sama kalian, tetapi perhatiannya mungkin dari program desanya semakin maju, masyarakat di situ bisa lebih makmur gitu kan gitu. Karena ada beberapa memang kalau untuk daerah perkotaan ini pandangan saya saja ya, bisa salah ya karena tidak melalui penelitian. Untuk daerah kota itu mungkin bisa kita tidak nyiram gitu ya sama calon pemilih itu money politiknya mungkin lebih kecil. Misalnya contoh di kota saja, saya nggak pernah tuh disiram tuh. Saya nunggu namanya serangan subuh tuh nggak pernah tuh. Saya tunggu nggak ada tuh. Tapi kalau di desa itu kalau nggak ada itu nggak bisa. Ya kan? Mending ke sawah ya Pak ya? Iya, mendingan ke sawah. Ada, wah ini saya nggak nyebut siapa ya kan. Ada calon itu yang programnya bagus, hebat, dan dia orang tokoh nasional, kalah tuh, nggak dipilih tuh, ya kan? Bahkan levelnya udah kayaknya menteri kayaknya ya. Nah itu nggak terpilih. Kenapa? Nggak ada siraman. Masyarakat kita di desa itu nggak ada siraman. Tapi kalau dia di kota, kalau dilihat kecenderungannya menang dia, karena memang programnya bagus gitu. Nah, kalau sekarang saran saya ini karena masa transisi itu dua-duanya. Boleh berat lagi kan? Program harus bagus, pendekatan ke masyarakatan, ada siram-siramnya sedikit. Itu saran saya kepada calon-calon yang akan bertarung ini. Betul. Ya, karena tanpa itu kayaknya di kota oke, nggak pakai siram. Di kota oke, tapi kalau di desa-desa perlulah dikit itu pengganti uang kebun lah seperti itu sampai. Ya jadi mungkin itu harapan ya, edutainment, politiketainment atau apalah namanya itu perlu pada masyarakat kita ini, karena harapannya semakin terdidik kita ya, semakin kita itu mungkin tidak melulu mengharapkan uang itu untuk mengorbankan 5 tahun ke depan. Itu beberapa saran dan harapan dari kami di dunia pendidikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor. Ini artinya dengan adanya penundaan ini berarti masih banyak waktu untuk mempersiapkan ya Pak ya, baik dari penyelenggara ataupun juga nanti para peserta. Kita ke penyelenggara, Bapak Ketua KPU Provinsi Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat kita terkait adanya penundaan tahapan pilkada? Silakan Bapak. Ya, yang pertama terkait dengan musibah yang kita alami saat ini, karena inilah penyebab utama ya, menjadi dasar semua penundaan dilakukan oleh KPU, maka tidak ada jalan lain karena ini adalah agenda bersama, maka membutuhkan dukungan semua pihak. Kami juga berharap kita semua, KPU, tadi Bawaslu sudah melakukan ya, dan pihak lain saling mendukung untuk melakukan langkah-langkah agar penyebaran COVID-19 ini untuk di Bengkulu misalnya itu bisa cepat berakhir ya. Yang kedua, karena ke depan akan mungkin ada perubahan yang sangat dinamis terkait dengan tahapan pilkada kita, maka kami berharap ya semua pihak untuk sama-sama memonitor, mengamati perkembangan terkini, termasuk KPU provinsi atau kabupaten kota sendiri ya. Kita masih menunggu seperti apa langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh KPU RI bersama pemerintah ya. Karena itu bersama-sama kita monitor, mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terkait dengan penundaan pilkada dan nasib dari tahapan ini ke depannya. Demikian. Ya, baik, terima kasih Bapak Irwan. Kita ke Bapak Pesadana Harahap. Silakan Bapak, terakhir yang ingin disampaikan. Saya mungkin ke teman-teman penyelenggara yang ad hoc ya. Tentunya kan hari ini teman-teman pasti dengan isu ini mungkin agak sedikit galau ya. Betul. Gitu, karena memang kan mereka sebenarnya sudah dilantik semua. Nah, tapi saya kira ini kan sifatnya sementara gitu. Jadi secara kelembagaan kita satu komando. Artinya kalaupun nanti misalkan ada penonaktifan, tetap secara kelembagaan Bawaslu akan bertanggung jawab ya. Jadi tidak usah khawatir bahwa kemudian ini kalau istilah orang sekarang ini ambiar gitu begitu. Tapi kita tetap berdoa, berharap bahwa badai ini cepat berlalu, cepat selesai, dan tentunya kita bisa masuk pada tahapan pilkada itu gitu. Kemudian kepada masyarakat tentunya kami berpesan jangan terlalu panik, namun juga jangan terlalu percaya diri, tetap pada
posisi di tengah, hati-hati, waspada, dan ikuti semua arahan dari pemerintah dan juga dari dinas kesehatan. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ketua Bawaslu, dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada 4 narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Ketua KPU Provinsi, Ketua Bawaslu, Bapak Ketua KPD Provinsi, dan Bapak Rektor Universitas Bengkulu. Dan pemirsa, dengan demikian berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini di live talk show Bengkulu Memilih 2020. Akhir kata saya Rosarika Putri yang mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam. Waalaikumsalam.